Pernah bertanya-tanya bagaimana situs web menyimpan dan mengambil informasi? Bayangkan seperti perpustakaan yang tertata rapi, tapi alih-alih buku, mereka menggunakan basis data. Basis data ini seperti lemari arsip digital raksasa. Pustakawan menggunakan bahasa khusus yang disebut SQL. Bahasa ini membantu mengambil informasi yang tepat. Bayangkan seseorang membisikkan instruksi yang membingungkan kepada pustakawan, menipu mereka untuk mengambil buku yang salah, atau bahkan memberikan kunci seluruh perpustakaan. Pada dasarnya itulah inti dari SQL injection. Ini adalah jenis serangan siber di mana kode berbahaya disuntikkan ke dalam query SQL, menipu basis data untuk mengungkapkan informasi sensitif atau melakukan tindakan yang tidak sah. Peretas mengeksploitasi kerentanan dalam kode situs web, memasukkan perintah mereka sendiri yang disamarkan sebagai permintaan yang sah. Bayangkan seperti ini. Kamu masuk ke toko online favoritmu. Kamu memasukkan nama pengguna dan kata sandi, berharap untuk melihat detail akunmu. Namun, seorang peretas telah menyuntikkan kode berbahaya ke dalam formulir login situs web. Sekarang, alih-alih mengambil informasi akunmu, basis data menerima query yang dimodifikasi, yang memberi peretas akses ke semua akun pengguna, atau bahkan seluruh basis data. Peretas menggunakan berbagai teknik untuk menyuntikkan kode SQL ke situs web yang rentan. Mari kita uraikan prosesnya. Pertama, peretas mencari situs web dengan langkah-langkah keamanan yang lemah, terutama yang memiliki formulir masukan dengan kode yang buruk. Selanjutnya, mereka bereksperimen dengan masukan yang berbeda, mencoba memicu pesan kesalahan yang mengungkapkan informasi tentang struktur basis data. Setelah mereka memahami bahasa basis data, mereka membuat kode SQL berbahaya yang dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan tersebut. Kemudian, peretas memasukkan kode berbahaya ini ke dalam bidang masukan seperti bilah pencarian, formulir login, atau bagian komentar. Ketika situs web mengirimkan query yang dimanipulasi ke basis data, tanpa sadar ia menjalankan perintah peretas. Akhirnya, peretas memperoleh akses tidak sah ke data sensitif, mengubah informasi, atau bahkan mengambil kendali seluruh basis data. SQL injection hadir dalam berbagai jenis, masing-masing dengan tingkat kerumitan dan potensi kerusakannya sendiri. Mari kita jelajahi beberapa jenis yang umum. In-band SQL injection adalah jenis yang paling umum, di mana peretas secara langsung mengambil data dari basis data melalui aplikasi yang rentan. Blind SQL injection adalah pendekatan diam-diam, di mana peretas tidak melihat hasilnya secara langsung, tetapi menggunakan respons aplikasi untuk menyimpulkan informasi tentang basis data. Out-of-band SQL injection adalah teknik canggih yang menggunakan server basis data untuk berkomunikasi dengan sistem eksternal yang dikendalikan oleh peretas, mengeluarkan data secara diam-diam. Stored SQL injection adalah serangan berbahaya yang melibatkan penanaman kode berbahaya di dalam basis data itu sendiri, menunggu pengguna atau administrator yang tidak curiga untuk memicunya. Bagian 5. Bencana di dunia nyata, SQL injection dalam aksi. Serangan SQL injection telah menjadi berita utama, berdampak pada perusahaan dan organisasi besar di seluruh dunia. Mari kita lihat beberapa contoh dunia nyata. Pelanggaran sistem pembayaran Heartland pada tahun 2008. Peretas mengeksploitasi kerentanan SQL injection untuk mencuri jutaan nomor kartu kredit, yang mengakibatkan salah satu pelanggaran data terbesar dalam sejarah. Gangguan jaringan PlayStation pada tahun 2011. Serangan SQL injection menyebabkan gangguan besar-besaran pada jaringan PlayStation Sony, membahayakan informasi pribadi jutaan pengguna. Pelanggaran data TalkTalk pada tahun 2015. Serangan SQL injection sederhana mengekspos data pribadi jutaan pelanggan TalkTalk, menyoroti pentingnya langkah-langkah keamanan yang kuat. Bagian 6. Harga kerentanan, dampak pada organisasi. Serangan SQL injection dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi organisasi, baik secara finansial maupun reputasi. Kerugian finansial. Pelanggaran data dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, termasuk denda peraturan, biaya hukum, dan biaya untuk memberitahu individu yang terkena dampak. Kerusakan reputasi. Serangan yang berhasil dapat sangat merusak reputasi organisasi, mengikis kepercayaan pelanggan, dan memengaruhi peluang bisnis di masa depan. Gangguan operasional.
Serangan dapat mengganggu operasi bisnis, yang menyebabkan waktu henti, hilangnya produktivitas, dan penurunan kepuasan pelanggan. Konsekuensi hukum dan peraturan. Organisasi dapat menghadapi tindakan hukum dan hukuman peraturan karena gagal melindungi data sensitif secara memadai. Bagian 7, saat peretas menargetkanmu, dampak pada individu. Sementara organisasi menanggung beban serangan SQL injection, individu tidak kebal terhadap konsekuensinya. Pencurian identitas. Peretas dapat mencuri informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor jaminan sosial, dan detail keuangan, yang mengarah pada pencurian identitas dan penipuan. Kerugian finansial. Informasi kartu kredit atau detail rekening bank yang dikompromikan dapat mengakibatkan transaksi tidak sah dan kerugian finansial. Pelanggaran privasi. Data pribadi seperti catatan medis, riwayat penelusuran, dan komunikasi online dapat terungkap, melanggar privasi individu. Tekanan emosional. Dampak dari pelanggaran data dapat membuat tekanan emosional, yang mengarah pada perasaan rentan, cemas, dan hilangnya kepercayaan. Bagian 8. Melindungi datamu, strategi pencegahan terhadap SQL injection. Mencegah serangan SQL injection memerlukan pendekatan berlapis-lapis, menggabungkan praktik pengkodian yang aman, langkah-langkah keamanan yang kuat, dan kewaspadaan yang berkelanjutan. Pertama, validasi masukan. Terapkan teknik validasi masukan yang ketat untuk membersihkan masukan pengguna, memastikannya sesuai dengan tipe data dan format yang diharapkan. Selanjutnya, pernyataan yang disiapkan. Gunakan query parameter atau pernyataan yang disiapkan untuk memisahkan kode SQL dari masukan pengguna, mencegah kode berbahaya dieksekusi. Kemudian, kontrol akses basis data. Terapkan prinsip hak istimewa list. Berikan pengguna basis data hanya izin yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka. Juga, pengujian keamanan reguler. Lakukan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi secara teratur untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan keamanan dalam aplikasi web dan basis data. Terakhir, pelatihan kesadaran keamanan. Edukasi pengembang dan karyawan tentang risiko SQL injection dan praktik terbaik untuk pengkodean yang aman dan penanganan data. Bagian 9, masa depan SQL injection, permainan kucing-kucingan. Seiring berkembangnya teknologi, begitu pula taktik yang digunakan oleh peretas. SQL injection tetap menjadi ancaman yang lazim, dengan penyerang terus-menerus menemukan cara baru untuk mengeksploitasi kerentanan. Pertama, serangan otomatis. Peretas semakin banyak menggunakan alat otomatis dan botnet untuk memindai dan mengeksploitasi situs web yang rentan dalam skala besar. Selanjutnya, teknik canggih. Teknik SQL injection baru dan yang lebih canggih sedang muncul, melewati langkah-langkah keamanan tradisional dan menimbulkan tantangan yang lebih besar bagi para pembela. Kemudian, mengeksploitasi kerentanan zero day. Peretas secara aktif mencari dan mengeksploitasi kerentanan yang sebelumnya tidak diketahui, yang dikenal sebagai kerentanan zero day, sebelum pengembang memiliki kesempatan untuk menambalnya. Terakhir, menargetkan lingkungan cloud. Karena semakin banyak organisasi memigrasikan data dan aplikasi mereka ke cloud, peretas semakin menargetkan basis data dan aplikasi web berbasis cloud. Bagian 10, melampaui SQL injection, ancaman aplikasi web lainnya. Meskipun SQL injection tetap menjadi ancaman yang signifikan, penting untuk mewaspadai kerentanan aplikasi web lain yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Pertama, cross-site scripting (CSS). Serangan ini melibatkan penyisipan skrip berbahaya ke situs web untuk mencuri data pengguna atau membajak sesi pengguna. Selanjutnya, pemalsuan permintaan lintas situs (CSRF). Serangan ini mengelabui pengguna yang diautentikasi untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan di situs web tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Kemudian, pembajakan sesi. Peretas mencuri ID sesi pengguna untuk menyamar sebagai pengguna yang sah dan mendapatkan akses tidak sah ke akun. Terakhir, serangan denial of service (DOS). Serangan ini membanjiri situs web dengan lalu lintas, membuatnya tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Bagian 11, tetap waspada, tetap aman, pentingnya keamanan siber. Di dunia yang saling terhubung saat ini, keamanan siber bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan. Tetap perbarui informasi tentang ancaman keamanan siber terbaru. Gunakan kata sandi yang kuat, berhati-hatilah terhadap tautan yang mencurigakan, dan perbarui perangkat lunak Anda. Investasikan dalam solusi keamanan yang kuat.
Promosikan budaya kesadaran keamanan dalam organisasi Anda. Dengan tetap waspada, kita dapat mengurangi risiko dan menciptakan lingkungan online yang lebih aman.